Inilah proses pembuatan mesin perontok gandum di Pakistan. Produksi dilakukan dalam skala masif oleh perusahaan, namun tetap tenaga tangan masih menjadi tumpuan utama dalam proses produksinya. Besi siku dipotong menggunakan skill 2 mengikuti pola yang sudah digambar sebelumnya. Pembuatan pola harus melalui proses pengukuran dan disesuaikan dengan kemiringan yang diperlukan untuk membengkokkan besi. Setelah itu, tinggal gaplokan saja besi ini ke lantai dan secara otomatis akan melengkung sesuai dengan sudut potong tadi. Basic attack digunakan untuk memastikan tidak ada lekukan yang tidak diinginkan. Besi siku yang telah dibentuk lalu disusun menyesuaikan bentuk frame yang ada. Bentuk frame ini adalah standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Skill 1 digunakan untuk menyatukan setiap besi. Untuk menghemat bahan dan memaksimalkan profit, skill 1 dikeluarkan tidak perlu banyak-banyak, cukup ditutulkan saja ke bagian yang akan disambungkan. Kedua sisi frame yang sudah jadi lalu ditempatkan pada dudukan yang sudah disediakan dan disambungkan dengan besi siku yang panjang. Ini adalah rangka bodi utama mesin perontok gandum. Setiap sudut dan sisi harus diukur terlebih dahulu. Walaupun hasil pekerjaan tangan, namun prosesnya tetap menjunjung tinggi asas profesionalitas. Tak butuh waktu lama, kerangka mesin jadi dan siap untuk dirakit dengan komponen lainnya. Tapi frame ini perlu dipindahkan ke bengkel untuk proses tersebut. As penggerak utama dipasangkan ke dudukan yang sudah dibuat sebelumnya. As inilah yang akan menyalurkan putaran dari mesin penggerak ke mesin perontok gandum. Segitiga pengait dibuat dengan cara yang sama. Pengait model ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya dapat menjaga stabilitas muatan yang dibawa dan memiliki kekuatan yang super. Pengait ini akan memudahkan mobilitas dalam memindahkan mesin perontok gandum dengan menggunakan traktor. Pengait kemudian dipasangkan pada dudukan kerangka utama. Dudukan sengaja dibuat beberapa tingkat untuk menyesuaikan medan yang akan dilalui traktor. Rumah blower yang ada di stok gudang tinggal dipasangkan sesuai dudukan, plug and play, nenek-nenek pun bisa. Kerangka saringan dibuat dengan baja siku setebal 1,5 mm. Bentuk dari saringan juga disesuaikan dengan standar pabrik yang ada. Kemiringan dari saringan harus diperhatikan agar biji gandum dapat tersaring dengan baik. Plat baja tipis dipasang di bagian bawah untuk menampung biji gandum yang telah disaring. Plat besi berlubang dengan diameter 5 mm dipasangkan pada kerangka saringan. Saringan ini memiliki dua lapis plat baja polkadot, di mana lapisan pertama berfungsi untuk memisahkan biji gandum dan jerami, sedangkan lapisan kedua berfungsi untuk memisahkan sekam dan biji gandum. Mesin potong hidraulik digunakan untuk memotong plat baja yang cukup tebal. Plat baja ini akan digunakan untuk cover mesin. Dudukan baut dibuat dengan mesin bor duduk dengan ukuran yang sudah disesuaikan. Mesin roll bending digunakan untuk membengkokkan besi dengan lekukan dan presisi yang sempurna. Lempengan besi yang sudah dibuat dudukan kemudian diukur menyesuaikan besi yang dibengkokkan tadi. Setelah itu, potongan-potongan cover disatukan dengan skill 2. Cukup ditul-tul dengan las dan lempengan baja ini dapat menyatu dengan sempurna. Untuk menyelesaikan proses ini, mereka hanya perlu mengutus satu orang yang memiliki masa kerja lebih dari 100 tahun. Tembelek sisa pengelasan kemudian dirapikan dengan gerinda amplas. Baja siku dipasangkan di tengah cover untuk menambah kekuatan cover dan dijadikan dudukan untuk memasang saringan cekung. Saringan cekung dibuat berdasarkan ukuran dan bentuk yang sudah dipatenkan oleh perusahaan. Stik baja dengan tebal 10 mm dipasangkan pada permukaan saringan cekung dengan celah yang sama. Mereka menggunakan baut untuk dijadikan mal dalam memasang stik baja. Kerjasama dua orang diperlukan untuk mengatasi hal ini. Proses memasang stik baja ini memerlukan ketelitian dan kesabaran tinggi. Jumlah stik baja yang terpasang bukanlah main-main, mencapai ribuan. Saringan cekung ini terletak di bawah silinder perontok utama. Fungsinya untuk mengumpulkan biji gandum dan memisahkannya dengan jerami kasar. Stik besi setebal 1 cm dapat dibengkokkan dengan mudah menggunakan mesin roll bending. Stik besi melengkung kemudian dipasangkan secara horizontal di atas stik besi vertikal untuk mengapit dan menjaga agar stik besi vertikal tidak terlepas saat digunakan. Saringan ini dicat dengan warna kuning untuk menambah physical damage saat digunakan. Selanjutnya, saringan dipasangkan pada cover mesin sesuai dudukannya. Sisi luar yang masih tajam harus dirapikan dengan gerinda amplas.
Hal ini penting dilakukan untuk memastikan keselamatan customer. Angkong roda 3 diperlukan untuk memindahkan cover dan saringan cekung. Setelah itu, bagian lain yang sudah disiapkan disatukan dan dirangkai seperti merakit Lego. Gotong royong 10 orang diperlukan untuk memindahkan dan memasangnya ke kerangka mesin yang sudah dibuat sebelumnya. Roda kecil dipasangkan pada sudut saringan. Roda ini berfungsi untuk memudahkan customer melepas dan memasang saringan untuk keperluan maintenance. Mesin bubut digunakan untuk merubah besi silinder padat dengan diameter 10 cm menjadi as treasure drum. Tidak semua orang bisa membuat as, karena mengoperasikan mesin bubut dan mengukur as treasure drum memerlukan skill dan pengalaman yang tinggi. Satu kesalahan kecil saja bisa merusak as dan membuatnya tidak dapat digunakan. Flywheel berdiameter 1,5 meter dipasangkan pada as roda. Flywheel yang lebih kecil dipasang di tengah-tengah as, di antara dua flywheel besar. Flywheel kecil berfungsi untuk kerangka treasure drum. Beberapa plat besi yang memiliki dua dudukan baut dipasangkan pada plat besi utama. Ini digunakan untuk gigi mesin perontok nantinya. Besi ketek yang sudah diperkuat digunakan untuk meluruskan rangkaian besi tadi. Satu persatu baut dipasangkan dengan sabar kedudukan baut yang tersedia. Selanjutnya lempengan besi yang lebih panjang satu persatu dipasangkan kedudukan baut tadi. Mungkin dari kalian ada beberapa yang bertanya, kenapa tidak sekalian dibuat panjang saja lempengan besinya? Ya, pertanyaan itu wajar untuk ditanyakan, karena saya juga tidak tahu kenapa. Ini merupakan proses yang sangat menguji kesabaran. Bayangkan saja ada berapa ribu baut yang harus dikencangkan secara manual. Tapi pria ini melakukan pekerjaannya dengan ikhlas tanpa merendahkan pekerjaan orang lain. Gigi perontok yang sudah selesai dirakit kemudian dipasangkan pada kerangka treasure drum yang sudah dibuat sebelumnya. Plat besi yang dimodif menjadi bintang bermata 4 dipasangkan pada besi silinder padat yang berfungsi sebagai as gear bintang. Gear bintang ini berfungsi untuk menarik dan melemparkan jerami gandum ke dalam mesin perontok. Gear bintang dipasangkan tepat di bagian mulut mesin di depan treasure drum. Lempengan besi lebar dibuat menjadi kipas blower. Blower ini berfungsi untuk menghempaskan debu, kotoran, atau skam gandum ke saluran pembuangan. Percobaan kecil dilakukan untuk memastikan semua komponen mesin berfungsi dengan baik. Plat besi yang sudah dipotong kemudian dilengkungkan kembali dengan mesin roll bending sesuai dengan bentuk kerangka. Lempengan besi ini digunakan untuk dijadikan cover pada mesin. Mesin pres siku-siku digunakan untuk membentuk sudut sesuai dengan sudut yang diinginkan. Kemudian frame dirakit dan dilas satu sama lain seperti menyatukan Lego. Penutup cover atas yang sudah jadi dipasangkan sesuai dudukannya. V-belt pulley dipasangkan di setiap komponen yang berputar, termasuk treasure drum, gear bintang, dan blower. Pulley ini memiliki ukuran yang berbeda. Hal ini berfungsi untuk menentukan kecepatan putaran dari masing-masing komponen. Seperti pulley yang berada di gear bintang memiliki ukuran yang lebih besar. Itu digunakan agar putarannya tidak terlalu kencang. Part mobilitas paling penting yaitu roda tak lupa dipasangkan di kedua sisi. Uji coba akhir dilakukan dengan menyambungkan mesin penggerak traktor ke mesin perontok gandum. Semua berfungsi tanpa masalah sedikit pun. Proses terakhir yaitu finishing dilakukan dengan cara mengecat semua bagian mesin. Karena ini merupakan produksi massal dari pabrik, jadi warna yang digunakan adalah sama dan harus disesuaikan dengan identitas pabrik. Tidak bisa dipasangkan aksesoris seperti truk-truk yang berada di jalanan Pakistan. Hasilnya memang tak perlu dipertanyakan lagi. Walaupun mesin ini buatan pabrik, tapi proses dokumentasi pembuatannya benar-benar detail dari awal sampai akhir. Semua bumbu dapur dan cara membuatnya sudah diberikan secara gratis dan bisa ditiru oleh siapapun. Tapi sekali lagi, ini adalah negara Pakistan, mereka tahu betul bahwa rezeki tiap makhluk itu tidak akan tertukar.